Halo sahabat sains seru. Tubuh kita mempunyai 5 alat indera. Mata untuk melihat, hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar, kulit untuk merasakan sensasi sensoris, dan lidah untuk mengecap. Nah, pada postingan kali ini kita akan lebih fokus membahas tentang fungsi dari lidah. Bagi yang hobi makan, organ yang terdiri dari otot ini pasti sangatlah penting. Lidah dapat membuat kita menikmati makanan dengan aneka variasi rasa. Garam rasanya asin, gula rasanya manis, obat pahit, belimbing asam. Kok bisa rasanya beda-beda? Padahal lidah kita kan cuma satu nih ya. Kenapa dia bisa merasakan berbagai macam rasa? Pertanyaan itulah yang bakalan kita jawab pada video kali ini. Yuk langsung aja kita bahas. Lidah adalah kumpulan otot rangka pada bagian mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Lidah dikenal sebagai indera pengecap yang banyak memiliki struktur tunas pengecap. Lidah juga turut membantu dalam tindakan bicara, juga membantu membolak-balikan makanan dalam mulut sehingga mudah ditelan. Kalau dulu kalian suka biologi, pasti pada tahu dong, kita pernah diajarkan lidah itu dapat merasakan 4 macam rasa, yaitu manis yang terdapat pada ujung lidah, asin dan asam pada pinggir lidah, dan pahit di pangkal lidah. Kurang lebih ilustrasinya seperti gambar berikut. Tapi teman-teman, yang perlu kita ketahui bahwa gambaran itu disebut dengan peta zona pengecapan lidah yang dibuat pada tahun 1901 oleh ilmuwan asal Jerman David Hannig. Sebenarnya tujuan dari Om David ini adalah untuk mendeskripsikan sensor pengecapan dasar pada lidah. Tapi bukan berarti hanya bagian lidah area tertentu yang dapat merasakan rasa spesifik. Cuma nih, karena banyak orang yang salah paham akibat tidak ada penjelasan formal dari David Hannig, maka ilmuwan mulai menjelaskan fakta sebenarnya. Contohnya, seorang ahli ilmu saraf dari Amerika Serikat, Brian Lewandowski, mengatakan bahwa kalau sebenarnya tidak ada bagian khusus di lidah yang bisa mengecap rasa tertentu. Lewandowski menjelaskan seluruh area lidah bisa mendeteksi setiap rasa dari makanan atau minuman yang dikonsumsi. Cuma sensitivitasnya saja terhadap rasa tertentu yang berbeda. Namun hal ini tidak memainkan peran yang besar dalam membedakan rasa yang jelas pada apa yang dikonsumsi. Kalau tidak percaya, kamu coba aja letakkan garam di ujung lidah. Rasanya asin atau jadi manis? Ya tetap asin. Inilah bukti bahwa bukan berarti area ujung lidah itu cuma untuk merasakan sesuatu yang manis. Jadi peta yang sudah sering kita lihat nih, maksudnya adalah area sensitivitas tinggi terhadap rasa tertentu. Bukan berarti satu rasa hanya bisa dirasakan oleh area itu. Nah, semua perbedaan variasi rasa ini bisa kita rasakan karena lidah punya reseptor di kuncup pengecapan. Reseptor ini ada di lidah, langit-langit mulut, dan belakang kerongkongan. Rata-rata orang dewasa punya 10.000 kuncup pengecap, atau yang juga disebut papila, yang dapat memperbarui diri setiap 2 minggu. Tapi semakin tua, sel-sel dalam kuncup pengecap ini mungkin tidak akan memperbarui diri. Orang yang sudah tua cuma punya kurang lebih 5.000 kuncup pengecap. Ini sebabnya kenapa kakek dan nenek kita mungkin kurang bisa merasakan rasa makanan sebaik orang yang masih muda. Satu hal lagi, perokok mungkin lebih buruk dalam merasakan makanan. Hal ini karena merokok dapat mengurangi jumlah kuncup pengecap. Kita tidak bisa melihat kuncup pengecap ini dengan mata telanjang. Bentuknya kurang lebih seperti tonjolan yang berwarna pink atau putih. Pada ujung kuncup pengecap ini terdapat rambut atau ujung saraf halus yang disebut mikrofili. Nah, saraf inilah yang nantinya akan menghantarkan suatu rasa makanan ke otak. Jadi ketika kita memasukkan makanan ke dalam mulut, dihancurkan oleh gigi, makanan-makanan tersebut akan menyentuh, kemudian merangsang ujung saraf pengecapan yang ada di lidah. Yang menarik, ternyata hidung juga berperan dalam memberikan rasa kepada suatu makanan. Jadi di bagian paling atas hidung, terdapat reseptor penciuman yang mengandung sel-sel khusus yang membantu kita dalam mencium makanan. Saat kita mengunyah, senyawa kimia dari makanan dilepaskan sampai ke hidung. Senyawa kimia ini memicu reseptor penciuman dalam hidung yang bekerja sama dengan kuncup pengecapan dan kemudian mengirimkan informasi tentang rasa makanan ke otak. Oleh otak, kemudian informasi ini diterjemahkan ke dalam rasa manis atau asin atau pahit. Inilah juga yang menyebabkan rasa pengecapan kita berkurang saat kita pilek atau hidung tersumbat. Nah, sahabat sains seru, itulah penjelasan pada video kali ini tentang kenapa lidah bisa merasakan berbagai macam rasa. Apakah bermanfaat bagi kalian? Jangan lupa berikan komentarmu di kolom komentar. Terima kasih buat yang telah menonton video ini sampai habis loh. Buat yang masih gabut nggak ada kerjaan, kami juga punya konten menarik lain nih. Silahkan aja dipilih dari beberapa konten yang telah kami sediakan. Menarik semuanya kok. Udah dulu ya, sampai jumpa di video berikutnya. Stay safe and stay close.